Silakan, Bung Syukur. Bung Syukur. Pertama-tama malam hari ini tentu saja kebetulan keluarga Ibu Satina ada di sini. Saya yakin bukan hanya kita yang di studio yang sangat prihatin, seluruh masyarakat Indonesia sangat prihatin. Tetapi yang paling penting, ini bukan kasus pertama. Menurut Migrant Care, ini ada 265 lagi kasus hukum yang melanda TKI Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa fungsi negara selama ini? Kita sudah memiliki BNP 2 TKI, perlindungan. Nah, ini tidak dilakukan. Mulai daripada kasus awal pendampingan sampai seperti ini. Apakah kasus-kasus dari 265 ditambah dengan Ibu Satina ini harus seluruh rakyat Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini, atau negara masih ada? Nah, itu yang paling penting. Karena kalau kita selesaikan pada malam hari ini, yang 263 lagi bagaimana? Nah, artinya ini adalah kegagalan dari fungsi BNP 2 TKI. Dengar-dengar mantan ketua BNP 2 TKI sekarang ke PDIP. Betul. Ini bukan urusan ketuanya ke sebuah partai. Itu bukan urusannya. Tapi kita akan bicara tentang ini kepentingan negara, kepentingan TKI. Maka saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Jamil tadi. Kalau memang BNP 2 TKI, Kementerian Tenaga Kerja atau negara tidak bisa untuk bertanggung jawab melindungi warganya, udah stop saja. Oke. Saya masih ingat, Pak Inderto. Saya masih ingat warga negara Australia ketangkap di Bali. Pemerintah Australia mati-matian untuk membela sampai bisa dibebaskan. Nah, itu adalah negaranya ada untuk melindungi warga negaranya. Indonesia ini kurang mati-matian membela. Bagaimana? Menurut Anda Indonesia kurang mati-matian? Nah, harusnya kan ini udah selesai. Oke. Saya ingin sampaikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terhadap nasib-nasib TKI kita yang bermasalah tentu sudah dilakukan. Kurang, katanya pakai duit yang triliunan itu bisa gitu, Pak. Saya ingin sampaikan juga. Saya pernah nangani bersama-sama dengan Migrant Care, mereka yang meninggal dan sebagainya. Saya katakan, Sakinah, Cici yang saya bawa ini keluarganya, itu juga sama, mengalami nasib dihukum pancung. Kalau Sakinah itu minta diganti rugi dengan diat, tapi Cici itu keluarga majikannya, itu tidak mau diganti dengan uang. Ingin proses hukum. Nah, kasus-kasus seperti ini saya katakan, kita harus berpikir bahwa dari banyak kasus-kasus yang sekian, itu kita tarik. Berarti ada sebuah sistem yang salah dalam soal pengiriman tenaga kerja kita ke TKI. Bagaimana lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, misalnya BNP 2 TKI, terus Menteri Tenaga Kerja dan sebagainya, itu sampai tidak tahu kalau ada kasus-kasus yang terjadi dengan warga negaranya yang ada di luar negeri. Itu di bawah Presiden loh itu? Enggak, BNP 2 TKI Presiden, saya tanya, waktu itu saya kebetulan ada kampanye ketemu dengan Pak Presiden. Saya tanya, saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak Presiden, ini ada dari dapil saya. Salah satu warga dari dapil saya, ini sudah divonis mau dihukum pancung di Abu Dhabi. Saya ingin pemerintah tahu. Presiden mengatakan, saya sudah berdiplomasi, saya sudah nego dengan semua, saya sudah nyiapkan sebuah dan saya sudah kirim surat secara pribadi baik sebagai presiden itu ke kedutaan, ke Arab Saudi, ke semua negara yang ada kasus di situ. Sudah dilakukan itu loh. Sudah dilakukan. Kurang menurut Anda? Artinya tetap gagal. Tetap gagal. Misalnya kalau bayar tuh bayar semua, kenapa bayar separuhnya kepala keluarga? Ini. Mari kita lihat. Dari 5 calon legislatif ini, 3 sepakat bahwa ada sistem yang salah. Dari mulai Nasir, Saan, dan Syukur. Sistemnya salah tadi. Mereka nyebut gitu. Salah satunya tadi begitu. Kalau kemudian divonis oleh namanya Sahar bahwa ini pemerintah gagal, dan juga tadi didukung oleh namanya Pak Kiflan, maka kata kunci sekarang, kalau sistemnya salah, maka yang diperbaiki lagi-lagi sistem. Dan sistem itu nanti mereka itu ada di budget. Peranan budget, peranan penganggaran. Agar penganggaran itu menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. Itu jawabannya. Sehingga mereka tidak keluar. Sementara ini, kalau menggunakan pasal 23 Undang-Undang Dasar 45, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka tugas-tugas Anda adalah menyediakan penganggaran agar ada pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dalam negeri. Saya akan kerjakan nanti. Setuju. Ada komentar yang lain? Bagus. Kalau ini langsung orang luar, belum masuk.
Yang orang dalam? Ya, begini kan, begini ya. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita berupaya untuk terus menyediakan lapangan kerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tugas semua yang bertanggung jawab terhadap itu. Tapi juga kan orang selalu berikhtiar. Ada yang keluar negeri itu kan tidak bisa juga dicegah. Itu kan hak mereka untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Tapi yang diminta adalah bagaimana pelindungan. Pak Saan, seberapa banyak Anda bertanya kepada Migran Care bahwa sesungguhnya mereka tidak mau bekerja di luar dan mereka lebih mau bekerja di dalam negeri karena di luar negeri itu terjadi penjajahan kemanusiaan. Gini, kita tidak bisa juga mengeneralisir bahwa mereka pergi ke luar negeri itu karena dipaksa misalnya. Ada mereka yang sudah bolak-balik pergi ke luar negeri. Misal gini, saya punya cerita. Hari ini berangkat, pulang dalam 2 tahun, setelah itu istirahat sebentar, berangkat lagi. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana BNP 2 TKI, Departemen Tenaga Kerja, itu membuat sebuah regulasi yang bisa melindungi mereka-mereka yang ada di luar negeri. Bagaimana mereka tahu, mereka bisa mengawasi jumlah semua, agar mereka yang di luar negeri itu bisa ketahuan bahwa ini hilang, bahwa ini tidak bisa pulang, bahwa ini meninggal. Saya ingin contohkan, Pak Ihsan ya. Saya nangani yang meninggal, jenazahnya nggak bisa dipulangkan. Itu banyak sekali. Nggak usah bicara soal yang mau dihukum pancung dulu. Yang tidak bisa dipulangkan jenazah itu banyak sekali. Sebelum ke Pak Nasir, saya ingin Mbak Nur dulu. Mbak Nur, pernah nggak ngobrol dengan Ibu? Ibu pengen kerja di luar negeri atau dalam negeri? Mungkin inginnya kerja di dalam negeri, cuma karena di luar negeri banyak gajinya ya mungkin. Jadi di dalam negeri nggak ada kerjaan juga, susah kerjaan. Iya. Baik. Ya, jadi ketika lapangan kerja terbatas, tentu negara juga kelewalahan untuk kemudian menghalangi warga negaranya untuk bekerja. Nah, disinilah sebenarnya peran negara untuk memberikan edukasi, membekali ya warga negaranya akan bekerja di luar. Dan kemudian negara juga harus bertanggung jawab bahwa warga negara yang ditempatkan di negara orang lain jangan ditempatkan di sektor-sektor yang kemudian dianggap bahwa mereka menjadi babu di sana. Itu maaf saya katakan ya. Tapi tempatkanlah mereka di sektor-sektor yang misalnya kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini menyangkut dengan martabat bangsa. Jadi ketika kemudian negara ya tidak memberikan pengalaman kepada mereka, lalu membiarkan mereka ke luar negeri, kemudian bekerja di sektor-sektor yang di rumah tangga dan sebagainya, apalagi negara Arab Saudi yang sangat rentan, mereka memperlakukan hukum hudud di sana. Ketika mencuri, membunuh, langsung hukumannya itu bisa cambuk atau kemudian dipancung dan lain sebagainya. Nah, katanya negara menurut saya ketika memang tidak mampu memberikan lapangan kerja, ketika ada warga negaranya keluar untuk bekerja harus dilindungi, dibekali dan di sektor-sektor yang kemudian memberikan marwah kepada bangsa kita. Baik, ini sekarang kalau kita pertanyaan satu saja. Saya punya pertanyaan satu saja kepada lima-limanya. Anda setuju nggak bahwa para TKI itu adalah pahlawan devisa atau bukan? Saya setuju. Jawabannya sesaat lagi habis ini.